Oke, perkenalkan saya Javita dengan NPM 2241084. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji data melalui aplikasi Smart PLS 4. Adapun model penelitian saya sebagai berikut dengan judul The Mediating of Attitude Connecting Perceived Risk, Perceived Benefit Without Framework to BNPL Use Behavior. Nah, berikut merupakan model penelitian saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengujian data menggunakan Smart PLS 4. Pertama, kita membuka aplikasi Smart PLS 4. Kemudian, kita mengklik New Project. Masukkan nama project yang akan kita buat, misalnya UAS Statistika. Klik Create. Nah, di sini kita bisa melihat ada import data file dan create model. Create model dulu. Pilih model type, kita pilih saja PLS. Model name, kita bikin dengan model penelitian. Nah, selanjutnya klik save. Oke, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita back, kemudian import data file. Bisa masukkan data Excel yang ada. Nah, di sini kita masukin file Excel-nya. Oke, data file Excel udah muncul di sini model dan ini data responden Excel. Kemudian kita klik model penelitian dan kita buat model dari penelitian yang akan kita uji. Misalnya kita klik dalam variabel attitude, di sini bisa kita lihat ada 4. Kita klik semuanya, lalu tarik ke sini, klik enter. Begitu juga dengan variabel-variabel lainnya. Lalu masukin semua variabelnya. Variabel SI ini ada 5, kita masukin semua, enter. Kalau model lumayan besar, kita bisa kecilin. Kita enter dulu semuanya, lalu nanti akan kita susun. Tarik, enter. Nah, misalnya kalau kita tidak mau memasukkan variabel tersebut, kita bisa menghapusnya. Setelah memasukkannya, lalu kita rapikan variabel tersebut. Rapikan modelnya.
Nah, oke. Selanjutnya kita harus mengkonekkan variabel. Klik connect, terus tarik. Itu juga dengan variabel yang lain sehingga lingkaran warna krim tersebut menjadi biru. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini telah jadi modelnya. Setelah itu kita bisa klik calculate, terus pilih PLS ini. Selanjutnya pilih start calculation. Oke. Nah, seperti ini hasilnya, berarti kita bisa melihatnya seperti data outer loading. Nah, data outer loading di sini semuanya bagus, di mana memiliki angka di atas 0,7. Tidak ada variabel yang dimana nilai outer loadingnya di bawah 0,7. Selanjutnya yaitu construct reliability dan validity, di mana nilai gelombang alfanya semuanya berada di atas persyaratannya. Terus composite reliability juga, dan AVA-nya juga, di mana nilainya berada di atas 0,5. Selanjutnya kita bisa melihat discriminant validity. Nah, discriminant validity ini juga tergolong bagus, di mana untuk angka-angkanya semua berada di bawah 0,9. Jadi untuk hasilnya ini semua bagus validitasnya. Selain itu, discriminant validity ini selain kita bisa melihatnya dari HTML, kita juga bisa menggunakan data Vonnegut criterion, di mana untuk nilainya ini semua bagus. Nah, namun untuk hasil yang lebih maksimal, lebih bagus kita menggunakan data discriminant validity, yaitu HTMT. Jika nilai HTMT-nya memang berada di atas 0,9, kita bisa menggunakan data Vonnegut. Selanjutnya itu FIF. Nah, nilai FIF ini semua bagus, walaupun di sini ada angka yang berwarna hitam, namun masih tergolong bagus, di mana masih berada di bawah angka 5. Umumnya nilai FIF ini berada di antara 3 sampai 5, namun di sini kita bisa menggunakan data yang berada di bawah angka 5. Data ini bisa kita save dalam bentuk Excel, di mana kita bisa menggunakannya untuk mengolah data, lalu kita melakukan interpretasi pada bab 4. Pilih export, terus simpan file tersebut, rename, ini adalah data save. Oke, nah kita tunggu sehingga datanya tersimpan menjadi bentuk Excel. Tunggu hingga tersimpan. Nah, setelah seperti ini, muncullah hasil dari uji PLS algoritma tadi. Mana misalnya kita mau melihat nilai outer loading tersebut. Kita cari outer loading, klik show. Nah, ini adalah angka dari outer loading yang telah saya jelasin tadi dalam bentuk Excel-nya. Selain itu, kita juga bisa melihat data-data lain seperti tadi construct reliability and validity. Nah, di sini nilai-nilainya, di mana alpha gelombangnya
ini semua berada di atas 0,7. Composite reliability-nya juga berada di atas 0,7. Rho C-nya juga di atas 0,7 dan nilai AVA-nya juga berada di atas angka 0,5. Nah, oke. Discriminant validity kita klik show, muncul data tersebut. Selanjutnya FIF tadi. Nah, nilai FIF-nya semua berada di bawah angka 5. Jadi masih dapat kita bilang hasilnya itu bagus, meskipun masih ada angka tinggal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian bootstrapping. Kita edit dulu keluar, kemudian klik calculate lagi seperti tadi, pilih bootstrapping. Nah, bootstrapping ini kita bisa mengganti amount of reserve-nya menjadi complete slower, di mana untuk hasilnya ini lebih lengkap jika kita memilih slower. Tunggu data tersebut dikalkulate. Untuk bootstrapping mungkin untuk pengujiannya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan uji PLS algoritma tadi. Kita tunggu sampai 100% datanya akan muncul. Nah, sebenarnya tadi kita bisa juga memilih faster, cuman di faster data yang munculnya itu tidak selengkap jika kita memilih menu slower. Maka dari itu kita memilih menu slower. Ini membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, karena data yang dikumpulkan lebih komplit. Sebenarnya jika memilih faster tadi juga tidak masalah, cuman kita akan menggunakan slower supaya data yang muncul lebih detail dan juga lebih lengkap. Nah, oke, muncullah datanya. Kita bisa lihat pad coefficient-nya. Oke, di sini kita bisa melihat original sampel maupun sampel mean, di mana angkanya itu tidak ada yang negatif, sehingga berarti dapat kita bilang berpengaruh positif dari hasil berikut. Kemudian dari T statistik dan juga p-values, di mana p-values ini kita bisa lihat bahwa hasilnya setiap hipotesis berpengaruh signifikan. Jadi dari semua data ini kita bisa melihat bahwa setiap hipotesis memiliki pengaruh positif yang signifikan. Kemudian total indirect effect. Nah, total indirect effect ini juga hasilnya positif signifikan, di mana tidak ada angka negatif dan juga nilai p-values-nya masih berada di bawah 0,05. Begitu juga dengan specific indirect
efek. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai p-values-nya di bawah 0,05 sehingga signifikan, dan juga original sampel maupun sampel mean-nya itu tidak ada angka yang negatif, sehingga setiap hipotesis memiliki pengaruh positif yang signifikan. Nah, demikian. Jika data tersebut kita mau simpan, kita bisa pilih Excel, terus pilih export data tersebut. Nah, hasilnya nanti akan muncul seperti data PLS tadi. Kita rename menjadi data uji PLS, uji bootstrapping. Mana tadi merupakan hasil uji PLS, sedangkan ini hasil uji bootstrapping. Nah, hasil uji bootstrapping ini lebih ke hasil hipotesis, apakah hipotesis itu berpengaruh signifikan ataupun tidak, dan signifikannya apakah itu berpengaruh signifikan positif maupun negatif. Dan di sini tadi kita bisa melihat P koefisiennya. Selain itu kita juga bisa melihat nih nilai R square. Nih, dimana kalau kita klik faster tadi, nilai R square-nya ini nggak muncul. Jadi kita harus pilih slower supaya datanya itu muncul. Oke. Nah, demikian demikian presentasi dari saya. Mungkin jika ada kesalahan kata, kalimat yang saya sadari maupun tidak saya sadari, saya minta maaf. Selamat malam dan terima kasih.